Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita memberikan sedekah atau memberikan kasih bantuan kepada orang lain. Dan juga bagaimana seharusnya kita bersikap dalam doa. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana puasa yang kita lakukan. Jadi 3 hal itu pada penginjil Matius yang telah kita dengarkan ditampilkan oleh penginjil tersebut apa yang menjadi kehendak Tuhan dari hal-hal tersebut atau apa yang seharusnya dilakukan oleh para pengikutnya. Tuhan tadi mengatakan bahwa dalam hal memberi sedekah itu jangan kamu lakukan dengan supaya dilihat orang, karena jika demikian kamu itu seperti orang munafik ya bagi Tuhan. Jadi ketika kamu memberikan sesuatu itu tidak mesti supaya dilihat orang, atau ketika kita memberi, Tuhan mengingatkan supaya kita jangan memikirkan orientasi atau tujuan kita memberi itu. Tujuan dalam arti kita kita ingin untuk mendapatkan balasan. Atau mungkin juga bahwa ketika kita memberi sesuatu itu harus dengan hati ya. Bukan sebuah pencitraan. Jadi ya, di sini Tuhan mengatakan bahwa jika pemberianmu itu hanyalah sebuah pencitraan atau hanyalah supaya mendapatkan balas budi dari orang lain, itu adalah tindakan-tindakan dari orang yang munafik. Sebab mereka sudah mendapatkannya di tempat ini, di dunia ini, saat ini. Tetapi Yesus mengatakan tadi, Bapa menghendaki agar pemberian kita itu tidak mesti diketahui oleh tangan kanan. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu kepada yang lain ya, tidak selalu kita menuntut balasan. Tidak selalu kita menuntut pemberian balik atau bukan sebuah pencitraan. Pemberian yang tulus itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemberian yang tulus bagi Tuhan itulah yang dikehendakinya dan itulah yang dilihatnya. Bagi dia pemberian yang tulus itu merupakan pemberian yang lahir dari hati dan menjadi kehendak Allah. Lalu dalam hal berdoa ya, Tuhan juga mengatakan melalui penginjil Matius itu bahwa
Ketika kita berdoa jangan seperti orang munafik ya. Ketika berdoa kita doa itu dengan kata-kata yang panjang-panjang di tempat-tempat umum kita berdoa supaya dilihat orang. Jadi bagi Tuhan orang-orang seperti itu adalah orang-orang munafik ya. Karena apa? Tujuan mereka melakukan itu ya untuk dipuji orang, untuk bisa dilihat orang, supaya kemudian orang itu ya menilai bahwa mereka itu pendoa ya. Padahal bagi Tuhan itu semua dilakukan ya orang-orang munafik yang melakukan semuanya itu ya. Ya kita kita tahulah ya bagaimana seharusnya kita berdoa. Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kita berdoa, hendaklah kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Karena apa yang tersembunyi, doa yang tersembunyi itu didengarkan oleh Allah. Mungkin tempat yang tersembunyi dimaksudkan di sini adalah ruang hati kita. Mungkin dalam hal doa itu kita masuk ke dalam hati kita ya, berkontak dengan Dia yang kuasa, Allah itu ya, berbicara dengan Dia. Ya, dalam hal ini juga ya, kita menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, lalu apa ya yang menjadi permohonan kita, dan sekaligus kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan Dia juga yang berbicara kepada kita. Sekiranya itulah doa ya, doa yang menurut Tuhan ya, doa di tempat yang tersembunyi agar kita bisa menyampaikan apa yang kita kehendaki, kebutuhan kita, dan juga sekaligus kita mendengarkan Dia yang berbicara kepada kita. Dan juga teman-teman, hal yang terakhir tadi dikatakan bahwa hal berpuasa bagi Tuhan juga, bahwa kalau puasa itu jangan seperti orang munafik. Jadi ya berpuasa itu ya tidak mesti harus dilihat orang bahwa kita itu berpuasa. Tapi berpuasa ya berpuasa kita tampak seperti orang tidak berpuasa. Mungkin dalam arti ini Tuhan lebih menekankan pada puasa hati ya. Meskipun ya kita tidak menyangkal puasa fisik kita atau mati raga yang kita lakukan. Tapi mungkin dalam hal ini Tuhan mau mengatakan bahwa puasa hati itu lebih penting. Sebab bagi Tuhan hati itu adalah akar ya. Akar dari setiap aktivitas atau akar yang terungkap keluar. Hati itu menjadi akarnya. Bahwa hati yang terkontaminasi oleh pikiran-pikiran jahat tentu keluarnya juga kejahatan. Demikian pun dengan hal puasa. Dan puasa yang lahir dari hati itu keluarnya itu bahwa kita itu benar-benar berpuasa ya. Tidak menunjukkan secara eksplisit, secara terbuka bahwa kita tidak berpuasa. Hati kita yang berpuasa, tampak keluarnya itu bahwa kita akan menjadi sebuah manusia yang baru. Kita itu menjadi manusia yang naik level ya. Menjadi manusia yang mempunyai suatu perubahan pola pikir ya. Perubahan pola perasaan ya. Dari yang buruk-buruk itu ya naik menjadi pola yang terbaru ya. Yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin pesan untuk kita bahwa memang Tuhan itu ya sungguh mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan para pengikutnya. Secara khusus kita saat ini ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita sebagai pengikutnya itu ya berdoa, ketika berdoa ya berdoa supaya tampil seperti orang munafik. Atau ketika kita memberikan sedekah, kita tampil juga seperti orang munafik. Maupun saat berpuasa kita tampil seperti orang munafik. Artinya di sini Tuhan tidak menghendaki itu, sebab bagi Tuhan kemunafikan itu tidak menunjukkan sebuah keaslian diri kita, tidak menunjukkan hakikat diri kita yang sesungguhnya, tidak menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ya, makanya Tuhan tadi mengatakan orang-orang seperti itu sudah mendapatkannya di dunia ini. Artinya bahwa mungkin melalui kemunafikan kita mendapatkan banyak pujian, mendapatkan banyak penghargaan dan sebagainya. Tetapi itu semua berkat kemunafikan ya. Nah, kemunafikan itu pada akhirnya bagi Tuhan itu ya, itu bukanlah sebuah ekspresi diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan menawarkan bahwa ketika kita berdoa, berpuasa dan bersedekah itu ya di tempat tersembunyi. Kita memberi itu dari tempat tersembunyi, berdoa di tempat tersembunyi, dan berpuasa pun di tempat tersembunyi. Artinya bahwa hati kita yang menjadi hal yang dikedepankan. Kita memberi itu karena dari ketulusan hati. Lalu kita berpuasa dari ketulusan hati. Kita berdoa dari ketulusan hati. Ketulusan hati bagi Tuhan ya merupakan suatu bentuk ekspresi keaslian diri kita. Meskipun kita ini tidak sempurna ya, tetapi bagi Tuhan bahwa tampil di hadapan Tuhan apa adanya. Mungkin saja itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dimaui oleh Tuhan. Sehingga dengan ketulusan hati ini, itu Tuhan bisa masuk dan mampu memberikan bisikan-bisikan yang
ilahi untuk diri kita, sehingga pada akhirnya kita bisa berubah menjadi manusia yang baru. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.